Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Konon, siapapun yang lahir pada hari Kliwon membawa sebutir rahasia yang tak boleh disingkap sembarangan. Dalam lembaran tua Primbon Jawa, disebutkan bahwa weton ini menyimpan getaran gaib, penyeimbang antara dunia kasar dan dunia halus. Banyak yang gagal memahami, sehingga hidupnya dipenuhi ujian dan keanehan. Namun bagi mereka yang mau mendengar pesan suci dari kitab Primbon, hidupnya akan berubah menjadi perjalanan spiritual penuh cahaya dan kekuatan batin. Jika kamu lahir pada Kliwon, maka tulisan ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan dari masa lalu, dari leluhur yang ingin kau bangkit dan mengingat jati dirimu. Dalam tradisi Jawa kuno, setiap weton dianggap sebagai peta perjalanan hidup seseorang. Namun Kliwon tidak seperti weton lain. Itu adalah titik pertemuan dua dunia nyata dan dunia gaib. Itulah sebabnya orang yang lahir pada hari Kliwon sering memiliki perasaan halus, intuisi tajam, dan sering kali mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan logika. Leluhur Jawa percaya hari Kliwon memiliki getar, kauru energi pengetahuan, yang turun dari alam adikodrati. Orang Kliwon tidak hanya diberi kemampuan untuk memahami dunia, tapi juga untuk menyembuhkan, menenangkan, dan menuntun. Tapi di balik anugerah itu, ada tanggung jawab besar. Jika tak dijaga, energi itu bisa berubah menjadi bumerang, membuat hidup kacau, emosi tak stabil, dan rezeki sulit datang. Karena itu, kitab Primbon menulis pesan suci bagi anak Kliwon. Weling saka alam ora bisa dirungokake nganggo kuping, nanging kudu nganggo rasa. Artinya, suara alam tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh hati. Maka siapapun yang lahir Kliwon harus belajar menenangkan diri, mendengarkan batinnya, dan menuntun hidupnya dengan kesadaran, bukan amarah atau nafsu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas pesan suci dari kitab Primbon untuk weton Kliwon. Siap, mari lanjut. Orang Kliwon terlahir membawa dua arus energi yang bertolak belakang, terang dan gelap. Satu sisi penuh kasih, lembut, dan penyayang. Sisi lain bisa berubah dingin, tajam, dan misterius. Itulah sebabnya banyak orang Kliwon tampak sulit ditebak, kadang bisa menjadi penyembuh, kadang pula menjadi sosok yang disegani karena wibawanya. Kitab Primbon mengajarkan, energi ganda ini bukan kutukan tapi ujian keseimbangan. Dunia memerlukan keduanya siang dan malam, senyum dan air mata. Orang Kliwon diuji untuk bisa menyelaraskan dua kekuatan dalam dirinya. Jika ia condong pada kegelapan, mudah iri, mudah marah, atau kehilangan arah, maka hidupnya akan dikelilingi masalah tanpa ujung. Namun jika ia mampu mengendalikan diri dan memilih cahaya, ia akan menjadi pribadi yang menuntun banyak jiwa tersesat. Ingatlah pesan leluhur, Kliwon iku ora digawe kanggo sombong, nanging kanggo ngelinggake. Maksudnya kelahiranmu adalah pengingat bagi dunia, bukan untuk berbangga, tapi untuk menjaga harmoni. Ujian Kliwon sering datang dalam bentuk kehilangan, kesepian, atau pengkhianatan, tapi semua itu hanya pintu menuju kebijaksanaan. Saat kau belajar ikhlas, seluruh energi jagat akan berpihak padamu. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton Kliwon dikenal memiliki pancer, rezeki, sumber keberuntungan, yang datang bukan dari kerja keras semata, tetapi dari getaran batin dan restu alam. Banyak orang Kliwon yang hidupnya seolah penuh keajaiban. Ketika orang lain bekerja mati-matian tanpa hasil,
Mereka justru mendapatkan rezeki dari arah yang tak pernah mereka pikirkan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menuntun langkah mereka menuju kelimpahan. Namun kitab suci leluhur menegaskan satu hal penting, rezeki bagi Kliwon tidak akan datang jika hati mereka kotor. Kunci utama keberhasilan mereka bukan pada seberapa keras mereka bekerja, melainkan seberapa tulus mereka menjalani setiap perbuatan. Ketika hati mereka bening, ketika tindakan mereka didasari niat baik, semesta bekerja sama membuka jalan. Seringkali itu muncul lewat pertanda mimpi yang terasa nyata, pertemuan yang tampak kebetulan tapi syarat makna, atau bahkan datangnya seseorang yang tiba-tiba memberi bantuan tanpa diminta. Itulah hukum gaib yang bekerja dalam hidup orang Kliwon. Alam merespons getaran hati mereka dengan cepat. Jika mereka berbuat kebaikan, kebaikan itu berlipat ganda kembali pada mereka. Namun jika mereka menipu, melanggar nurani, atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, rezekinya akan seketika menjauh. Bukan karena kutukan, tapi karena energi batin mereka sendiri tertutup oleh kabut hitam keserakahan. Orang Kliwon memang tidak diciptakan untuk mengejar uang, tetapi untuk menjemput keberkahan. Beda tipis, tapi maknanya dalam. Uang bisa habis, tapi berkah akan menarik uang baru datang. Maka mereka dianjurkan oleh primbon untuk selalu beramal, menolong sesama tanpa pamrih, dan menjaga kesucian batin, karena dari situlah pintu rezeki mereka dibuka oleh semesta. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Singati resik, lakune ora bakal sasar." Hati yang bersih tidak akan tersesat jalannya. Ungkapan itu menjadi pegangan hidup bagi orang Kliwon. Setiap langkah mereka harus berangkat dari hati yang jernih. Jika suatu pekerjaan membuat hati mereka gelisah, itu pertanda jalannya salah. Jika mereka merasa damai meski jalan tampak berat, berarti mereka sedang berada di jalur yang benar. Bahkan dalam laku spiritual, banyak guru tua Jawa mengajarkan agar orang Kliwon selalu ngalap berkah melalui doa malam dan sedekah subuh, sebab waktu-waktu itu adalah saat langit terbuka dan doa mereka didengar. Tidak heran jika banyak orang Kliwon yang rezekinya lancar tanpa terlihat sibuk, karena mereka pandai menyatukan usaha lahir dan batin. Mereka bukan hanya pekerja keras tetapi juga pekerja ikhlas. Saat mereka menolong, mereka tak pernah menunggu balasan. Dan justru dari keikhlasan itulah, kehidupan mereka dipenuhi kejutan-kejutan indah. Kadang datang dari seseorang yang pernah mereka bantu tanpa sadar. Kadang dari pintu yang dulu tertutup rapat, kini terbuka selebar-lebarnya. Hidup orang Kliwon mengajarkan satu pelajaran agung, bahwa rezeki sejati tidak perlu dikejar sampai lelah, tapi cukup dijemput dengan hati bersih, niat suci, dan tindakan yang jujur. Karena ketika energi hati selaras dengan getaran semesta, segala yang mereka butuhkan akan datang tepat waktu, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi selalu pada saat yang paling tepat. Dan itulah rahasia besar yang disimpan dalam kitab primbon untuk weton Kliwon. Jadilah orang yang hatinya jernih, maka seluruh alam akan bekerja untukmu. Di antara seluruh weton yang ada dalam perhitungan Jawa kuno, Kliwon dianggap sebagai pemilik aura paling pekat dan berwibawa. Energinya tidak meledak-ledak seperti legi atau paying, namun diam-diam menyala kuat dari dalam. Orang-orang di sekitar bisa merasakan pancaran itu, meski tanpa dijelaskan. Ibarat bara kecil di dalam kegelapan, sinarnya mampu membuat orang menoleh, menaruh hormat, bahkan merasa teduh atau terintimidasi hanya karena keberadaannya. Kitab primbon menyebut, mereka membawa daya nur rasa, yakni getaran spiritual yang berasal dari cahaya rahasia Tuhan. Energi ini membuat orang Kliwon mudah diterima. Dalam lingkungan apapun, mereka punya kemampuan alami untuk memengaruhi suasana. Ketika mereka hadir dengan ketenangan, tempat itu terasa tentram. Namun bila hatinya guncang atau marah, udara di sekitarnya bisa berubah menjadi tegang dan berat. Inilah sebabnya para leluhur selalu mewanti-wanti agar orang Kliwon tidak mudah terpancing emosi. Kekuatan spiritual itu seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber wibawa dan perlindungan, tapi juga bisa menjadi malapetaka bila disalahgunakan. Satu kemarahan yang keluar dari hati seorang Kliwon dapat mengguncang hubungan, merusak harmoni, bahkan membawa kesialan bagi dirinya sendiri. Karena energi mereka begitu kuat,
Setiap perasaan negatif mudah sekali berwujud dalam kenyataan. Itulah mengapa mereka dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan batin dengan laku, prihatin doa, dan kesadaran diri yang tinggi. Dalam ajaran kejawen, kekuatan batin orang Kliwon disebut sebagai cahaya raja. Ia bukan hanya simbol kepemimpinan, tetapi juga perlambang kebijaksanaan dan tanggung jawab spiritual. Banyak tokoh besar, guru atau pemimpin yang lahir pada weton ini. Mereka bukan hanya dihormati karena kecerdasannya, tapi karena memiliki pangaribawa wibawa yang menenangkan hati orang lain. Saat mereka berbicara, orang mendengarkan. Saat mereka diam, suasana ikut tunduk. Namun kita primbon juga memberi peringatan keras. Jangan sekali-kali menggunakan kekuatan itu untuk menipu, memperdaya atau menguasai orang lain. Karena begitu hati mereka diliputi kesombongan, cahaya nur rasa akan padam. Aura yang dulu memikat akan berubah menjadi kabut gelap. Tatapan mereka kehilangan sinar, perkataannya tak lagi menenangkan, dan kehidupan perlahan kehilangan arah. Leluhur menulis dalam petuah kuno, wibawa sejati ora digawe saka tembung, nanging saka ati sing resik. Kewibawaan sejati tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari hati yang bersih. Inilah rahasia terdalam dari daya tarik seorang Kliwon. Mereka tidak perlu berpura-pura untuk disegani. Cukup dengan ketulusan dan kejujuran, orang akan datang menghormati tanpa diminta. Karena wibawa yang sejati tumbuh dari kesucian hati, bukan dari topeng penampilan. Untuk menjaga keseimbangan energi itu, orang Kliwon sangat dianjurkan menjalani laku prihatin. Bisa berupa puasa Senin Kamis, meditasi di malam Jumat Kliwon, atau sekadar berdiam diri menenangkan pikiran saat bulan purnama. Setiap laku itu akan memperkuat cahaya raja di dalam dirinya. Dan ketika cahaya itu bersinar terang, segala hal yang mereka lakukan akan membawa keteduhan bagi banyak orang. Banyak pemilik weton Kliwon yang tanpa disadari memiliki kepekaan spiritual tinggi. Mereka bisa merasakan getaran orang lain, memahami maksud tanpa kata, bahkan memiliki kemampuan penyembuhan alami. Namun semua karunia itu hanya akan berfungsi jika hati mereka tetap bersih. Bila hati keruh, semua kemampuan itu tertutup seketika. Pada akhirnya kekuasaan sejati orang Kliwon bukan untuk memerintah, tapi untuk menuntun. Mereka dilahirkan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menyinari. Ketika mereka mampu memimpin dengan hati yang lembut, rendah hati dan penuh kasih, maka seluruh semesta akan tunduk pada getaran damai yang mereka pancarkan. Itulah hakikat kekuasaan spiritual sejati dari seorang yang lahir pada weton Kliwon. Orang Kliwon adalah ibarat wadah air yang besar, mudah menyerap energi dari sekelilingnya. Baik maupun buruk, semuanya bisa masuk jika tidak dijaga. Karena itu, Kitab Primbon memberi peringatan agar anak Kliwon selalu menjaga kebersihan lahir dan batin, sebab sedikit saja kotoran hati bisa mengubah arah hidupnya. Laku pertama yang dianjurkan adalah tirakat malam Jumat Kliwon. Malam ini dianggap sebagai momen sakral di mana tabir dunia halus terbuka. Lakukan doa dengan hening, nyalakan dupa sebagai lambang penyucian, dan panjatkan rasa syukur kepada leluhur. Tidak perlu ritual aneh, cukup niat yang tulus dan doa dengan hati. Tirakat ini bukan untuk memanggil kekuatan, melainkan untuk menyelaraskan energi agar tidak bentrok dengan alam sekitar. Laku kedua menyepi di tempat hening. Orang Kliwon perlu waktu untuk sendiri. Dalam kesunyian ia akan menemukan kembali keseimbangannya. Di saat dunia bising, Kliwon justru menemukan kekuatan lewat keheningan. Banyak rahasia hidup, ide besar, bahkan firasat masa depan muncul ketika mereka berdiam diri tanpa gangguan. Laku ketiga, sedekah dengan tulus. Setiap kali berbagi energi negatif dalam dirinya berkurang. Sedekah bukan sekadar memberi harta, tapi juga memberi waktu, senyum, pengertian. Bagi Kliwon, memberi berarti mengalirkan energi baik keluar, agar ruang dalam hatinya tidak penuh sesak oleh beban. Primbon menulis, resik sandang, resik pangan, resik panggalih uripmu bakal sumunar. Bersihkan pakaianmu, makananmu, dan hatimu, maka hidupmu akan bercahaya. Selain itu, orang Kliwon juga disarankan tidak tidur terlalu larut tanpa doa, tidak makan sembarangan ketika hatinya gelisah, dan menghindari tempat yang energinya berat seperti kuburan atau persimpangan di malam hari, kecuali dengan niat khusus dan doa kuat.
Semua itu bukan mitos sih, tapi cara menjaga keseimbangan energi diri agar tetap selaras dengan getaran bumi. Dengan menjalani laku suci ini secara rutin, orang Kliwon akan merasa lebih ringan, damai dan rezekinya lancar. Alam seolah kembali bersahabat, bahkan tanpa meminta. Perlindungan datang dari segala arah sebab energi yang bersih akan selalu dijaga oleh semesta. Dalam kitab Primbon disebutkan bahwa setiap anak Kliwon adalah titisan penjaga gerbang antara dunia. Artinya, mereka tidak dilahirkan secara kebetulan. Jiwa mereka membawa jejak, karma dan warisan spiritual dari leluhur yang dahulu memiliki laku tinggi. Karena itulah, hidup orang Kliwon sering terasa tidak mudah di awal. Mereka harus menebus, menyucikan, dan menyempurnakan tugas masa lalu. Ujian berat di masa muda pengkhianatan, kesepian perjuangan keras sebenarnya adalah cara semesta menempa jiwa mereka agar kuat dan lembut sekaligus. Orang Kliwon bukan diciptakan untuk hidup biasa. Mereka ditakdirkan menjadi pengingat bagi banyak orang. Pengingat bahwa dunia ini bukan sekadar materi, tetapi perjalanan ruh menuju kesadaran. Takdir besar orang Kliwon terletak pada kemampuan menuntun, bukan hanya diri sendiri tapi juga lingkungan. Ketika mereka mulai mengenal dirinya, mereka akan menyadari bahwa setiap kata dan tindakan membawa pengaruh besar bagi sekitar. Kliwon yang sadar akan jati dirinya akan menjadi obor yang menuntun keluarga, sahabat, dan bahkan masyarakat. Namun warisan leluhur tidak akan aktif begitu saja. Ia akan bangkit ketika pemiliknya menjalani hidup dengan rasa syukur dan kesadaran. Semakin banyak ia berbuat baik, semakin terang warisan itu menyala. Leluhur berkata, nalikane anake Kliwon ngerti sapa sejatine, lelakone dadi warisan cahaya. Ketika anak Kliwon mengenali dirinya, perjalanan hidupnya menjadi warisan cahaya. Maka takdir besar orang Kliwon adalah menemukan kesejatian diri. Ia tidak perlu mengejar pengakuan, sebab jiwanya sudah membawa kehormatan. Ketika ia mampu berdamai dengan masa lalu dan menebarkan kasih di sekelilingnya, maka seluruh dunia akan membuka jalan. Ia akan dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena keteduhan batinnya. Kliwon bukanlah weton sembarangan, ia adalah simbol penjaga keseimbangan, penerang kegelapan, dan saksi abadi antara dunia lahir dan dunia batin. Siapapun yang lahir di bawah naungannya harus ingat, tugasmu bukan mencari kekuatan, tapi menjadi kekuatan itu sendiri. Dalam kitab Primbon, disebutkan bahwa setiap anak Kliwon adalah titisan penjaga gerbang antara dunia. Artinya mereka tidak dilahirkan secara kebetulan. Jiwa mereka membawa jejak, karma dan warisan spiritual dari leluhur yang dahulu memiliki laku tinggi. Karena itulah, hidup orang Kliwon sering terasa tidak mudah di awal. Mereka harus menebus, menyucikan, dan menyempurnakan tugas masa lalu. Ujian berat di masa muda pengkhianatan, kesepian perjuangan keras sebenarnya adalah cara semesta menempa jiwa mereka agar kuat dan lembut sekaligus. Orang Kliwon bukan diciptakan untuk hidup biasa. Mereka ditakdirkan menjadi pengingat bagi banyak orang. Pengingat bahwa dunia ini bukan sekadar materi, tetapi perjalanan ruh menuju kesadaran. Takdir besar orang Kliwon terletak pada kemampuan menuntun, bukan hanya diri sendiri tapi juga lingkungan. Ketika mereka mulai mengenal dirinya, mereka akan menyadari bahwa setiap kata dan tindakan membawa pengaruh besar bagi sekitar. Kliwon yang sadar akan jati dirinya akan menjadi obor yang menuntun keluarga, sahabat, dan bahkan masyarakat. Namun warisan leluhur tidak akan aktif begitu saja. Ia akan bangkit ketika pemiliknya menjalani hidup dengan rasa syukur dan kesadaran. Semakin banyak ia berbuat baik, semakin terang warisan itu menyala. Leluhur berkata, nalikane anake Kliwon ngerti sapa sejatine, lelakone dadi warisan cahaya. Ketika anak Kliwon mengenali dirinya, perjalanan hidupnya menjadi warisan cahaya. Maka takdir besar orang Kliwon adalah menemukan kesejatian diri. Ia tidak perlu mengejar pengakuan, sebab jiwanya sudah membawa kehormatan. Ketika ia mampu berdamai dengan masa lalu dan menebarkan kasih di sekelilingnya, maka seluruh dunia akan membuka jalan. Ia akan dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena keteduhan batinnya. Kliwon bukanlah weton sembarangan, ia adalah simbol penjaga keseimbangan, penerang kegelapan,
dan saksi abadi antara dunia lahir dan dunia batin. Siapapun yang lahir di bawah naungannya harus ingat, tugasmu bukan mencari kekuatan, tapi menjadi kekuatan itu sendiri. Kini tibalah pada bagian akhir dari pesan suci ini. Jika kamu lahir di hari Kliwon, jangan pernah menganggap hidupmu kebetulan. Tidak ada yang tanpa maksud di bawah langit Jawa. Kelahiranmu adalah isyarat bahwa kamu membawa tugas spiritual bukan sekadar mencari kebahagiaan pribadi, tapi menjadi penjaga harmoni dunia. Setiap kesulitan yang menimpa, setiap perasaan hampa yang kau rasakan, bukan hukuman tapi panggilan kesadaran. Alam semesta sedang mengajarkanmu untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Dan sesungguhnya, hanya mereka yang dipilih yang sanggup memikul beban seberat ini. Orang Kliwon sering terlihat tenang, tapi di dalam dirinya bergejolak badai. Mereka adalah manusia yang berjalan di antara dua dunia nyata, dan dunia gaib, dunia logika dan dunia rasa. Karena itu, mereka butuh waktu lebih lama untuk memahami arah hidupnya. Tapi begitu sadar siapa dirinya, hidupnya berubah menjadi magnet keberkahan. Leluhur Jawa menulis dalam tembang kuno, "Sapa kang bisa ngeraos urip bakal ngerti yen pati ora medeni. Barang siapa memahami makna hidup, ia akan tahu bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan, maknanya dalam." Orang Kliwon tidak akan lagi takut menghadapi cobaan, kehilangan atau perubahan, karena mereka tahu semua hanyalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Maka jika kamu Kliwon, berhentilah melawan takdirmu, terimalah dengan rendah hati, lalu bangkitlah dengan penuh kesadaran. Jalani hidup dengan rasa welas asih, laku jujur dan doa yang tulus, maka setiap langkahmu akan dilindungi, dan setiap luka akan menjadi cahaya. Kliwon bukanlah kutukan, bukan pula anugerah yang membuatmu lebih tinggi dari orang lain. Ia adalah jalan spiritual yang harus dijalani dengan rasa syukur. Kamu ditakdirkan menjadi penyeimbang dunia, pembawa ketenangan, dan penjaga nilai-nilai luhur kehidupan. Dan ingatlah, siapa kang ngerti rasa bakal ngerti rahasia jagad. Siapa yang mengenal rasa sejati akan memahami rahasia semesta. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.